tidak hadir karena sakit. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jaringan epitel, khususnya adalah jaringan epitel berlapis. Pada semester kali ini, kalian pernah belajar mengenai jaringan pada tumbuhan yang salah satunya adalah epidermis. Kalian tahu kan fungsi epidermis itu apa? Jadi kurang lebih fungsi epitel juga sama, yaitu jaringan terluar yang melapisi atau menutupi permukaan tubuh dalam maupun permukaan tubuh luar. Struktur dari jaringan epitel itu semuanya sama, jadi strukturnya itu seperti ini. Saya ngambil gambar dari kubus berlapis. Nah, yang mana di sini itu ada membran sel yang di dalamnya terdapat cairan sitoplasma, dan yang di tengah-tengah ini adalah inti sel. Jadi fungsi dari epitel yaitu yang pertama sebagai proteksi atau melindungi, yang kedua sebagai ekskresi, yang ketiga sebagai sekresi, yang keempat sebagai difusi, dan yang kelima sebagai absorpsi. Jadi fungsi utamanya itu yaitu untuk melindungi jaringan yang di bawahnya. Kemudian ada ciri-ciri dari jaringan epitel, yaitu yang pertama sel-selnya rapat, yang kedua tidak memiliki pembuluh darah, dan yang ketiga terdiri dari epitel selapis dan berlapis. Nah, tadi Salsa telah menyebutkan bahwa salah satu ciri epitel yaitu terdiri dari epitel selapis dan berlapis. Nah, di kelompok kami akan menjelaskan mengenai epitel berlapis. Nah, kenali dulu yuk apa itu epitel berlapis. Jadi, epitel berlapis itu tersusun oleh beberapa sel. Dalam epitel berlapis ini memiliki lapisan yang disebut dengan germinavitum. Lapisan ini merupakan lapisan sel terbawah. Mereka biasanya membelah diri untuk mengganti sel-sel permukaan yang rusak. Nah, ini adalah jenis-jenis sel epitel berlapis. Nah, berdasarkan bentuknya, epitel berlapis ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah epitel pipih berlapis, epitel kubus berlapis, epitel silindris berlapis, dan epitel transisional. Saya akan menjelaskan mengenai epitel pipih berlapis. Nah, ini adalah contoh epitel pipih berlapis. Nah, saya akan gambarkan kembali agar lebih jelas. Nah, kurang lebih inilah gambaran epitel pipih berlapis banyak. Nah, epitel pipih berlapis banyak ini memiliki ciri-ciri bentuknya pipih dan berlapis. Pipih itu kayak gepeng ya, jadi gepeng banyak. Lalu ini adalah sitoplasmanya. Sitoplasmanya itu dalam epitel pipih berlapis banyak itu jernih. Lalu ini adalah inti selnya. Inti selnya itu bulat dan berada di tengah-tengah, tetapi mengikuti bentuknya yang pipih, jadi bulatnya itu berbentuk pipih juga. Nah, untuk fungsinya sendiri, epitel pipih berlapis ini berfungsi untuk proteksi dan sekresi. Nah, proteksi di sini itu untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya atau bagian yang ada di bawahnya. Sekresi di sini sendiri untuk pengeluaran zat-zat sisa yang masih berfungsi. Nah, untuk lokasinya sendiri, contohnya saya mengambil 2 contoh, yaitu berada di kulit dan berada di esofagus. Nah, untuk di kulit memiliki protein dan keratin, yang mana teksturnya akan lebih tebal dan keras. Contohnya berada di telapak kaki.
Untuk contoh yang kedua, berada di esofagus. Esofagus itu adalah kerongkongan. Nah, di kerongkongan dia berfungsi untuk sekresi, yaitu pengeluaran zat-zat sisa. Nah, di kerongkongan itu dia biasanya dilewati oleh makanan dan atau minuman sehingga dilapisi oleh sel-sel epitel pipih berlapis. Tetapi bentuknya lebih tipis karena tidak memiliki protein serta keratin. Selanjutnya ada epitel kubus berlapis. Epitel kubus berlapis ini memiliki ciri-ciri seperti pada gambar, bentuknya adalah kubus dan intisannya bulat berada di tengah-tengah. Kalau kita gambarkan ya kayak kubus, animasinya kayak gini dan berlapis-lapis. Kalau kalian lihat di mikroskop, epitel berlapis itu seperti ini, epitel kubus itu. Jadi emang bentuknya tuh seperti kubus dan nggak ada ruang antar sel seperti tadi disebutkan pada ciri-ciri epitel itu sendiri. Lalu fungsi dari jaringan epitel kubus ini adalah sebagai proteksi, sekresi dan ekresi. Proteksi setelah yang sudah disebutkan tadi untuk melindungi, sekresi adalah pengeluaran zat-zat sisa berupa cairan yang masih berguna untuk tubuh. Sedangkan ekresi itu pengeluaran zat-zat sisa namun sudah tidak berfungsi untuk tubuh kita. Jadi letak dari epitel kubus berlapis itu ditemukan di kelenjar. Contohnya kelenjar payudara, di testis, dan satu lagi di kelenjar keringat. Kelenjar payudara itu contohnya sekresi karena pengeluaran zat sisa berupa cairan yang masih berfungsi. Testis juga sama sebagai sekresinya. Kalau kelenjar keringat itu sebagai ekresi karena kalau keringat itu udah nggak berfungsi buat tubuh kita. Kalau proteksi itu sendiri karena lapisannya itu berlapis-lapis, jadi fungsinya sebagai proteksi. Nah, selanjutnya di sini ada epitel silindris berlapis. Saya akan gambarkan kembali bagaimana bentuk dari epitel silindris berlapis. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah epitel silindris berlapis. Memiliki ciri-ciri bentuknya silindris seperti batang. Lalu ini adalah inti selnya. Inti selnya itu bulat, tetapi berada di dekat membran basal. Membran basal ini adalah membran basal. Membran basal itu adalah dasar. Lalu ini adalah sel Golgi. Sel Golgi itu seperti piala. Ini lalu selanjutnya fungsinya sendiri sebagai proteksi dan sekresi. Sama seperti di epitel pipih berlapis, epitel silindris berlapis juga memiliki fungsi sebagai proteksi dan sekresi. Kita langsung ambil contohnya saja, seperti berada di kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu berfungsi sebagai sekresi, yaitu pengeluaran zat sisa yang masih berfungsi. Kelenjar ludah juga memiliki fungsi sebagai pelumas makanan atau agar mulut tidak kering. Selanjutnya adalah epitel transisional. Seperti namanya, transisi, yang berarti peralihan dari epitel pipih, kubus, dan silindris. Jadi bentuknya itu campuran.
ada pipinya, ada pubusnya, dan ada sendi-sendinya juga. Kurang lebih kayak gini kalau animasinya. Kalau kalian di mikroskop, epitel transisional itu seperti ini. Di sini ada pipi tuh. Terus ada sendi-sendinya juga, ada pubusnya juga. Fungsinya itu sebagai tekanan dan tegangan. Karena fungsinya sebagai tekanan dan tegangan, epitel transisional ini sendiri banyak ditemukan di organ urinaria. Apa sih organ urinaria itu? Organ urinaria itu kurang lebih, saya gambarkan. Nah, ini itu ginjal, ini ureter, dan ini kandung kemih. Kurang lebih cukup sekian penjelasan dari kami. Silakan ada yang mau bertanya? Mengapa Kelompok berapa? Kelompok berapa? kelompok 4? Ya. Mengapa setiap jaringan epitel memiliki bentuk yang berbeda-beda? Karena jaringan epitel itu sendiri adalah jaringan yang hidup, yang mana pertumbuhannya itu menyesuaikan letaknya. Jadi bentuknya juga berbeda-beda menyesuaikan sama letaknya. Oke, boleh. Kelompok berapa? Dari kelompok 9. Apa yang akan terjadi jika jaringan epitel rusak? Nah, apabila epitel ini mengalami kerusakan, jaringan ini tidak mampu menjalankan lagi fungsinya. Nah, biasanya mereka juga membelah diri seperti yang tadi udah disebutin, lapisan germinavitum. Mereka membelah diri untuk mengganti sel-sel permukaan yang rusak. Aku dari kelompok 8. Keren. Jaringan epitel berlapis banyaknya terletak di mana? Terus kenapa? Biasanya mereka banyaknya di kulit, karena kulit itu memiliki protein dan keratin, sehingga lapisannya itu lebih tebal yang berfungsi untuk melapisi dan melindungi bagian yang ada di bawahnya. Aku mengapa kelompok 6. Mengapa di telapak kaki jaringan epitelnya pipi berlapis? Kenapa enggak yang lain? Kenapa? Iya. Ya, karena di telapak kaki itu ada germinavitum. Biasanya kan kalau di telapak kaki itu membelah ya kulitnya. Ya. Nah, itu tuh biasanya kan telapak kaki itu paling sering bergesekan. Ya. Ya, jadi kan gini ya. Kan tadi saya sebutin epitel pipi berlapis itu ada di telapak kaki. Nah, telapak kaki itu paling sering kan nginjek tanah tuh. Ya. Jadi kenapa kita kalau nginjak tanah itu kadang nginjak batu atau beling gitu? Iya. Paku. Ya, atau apalah. Nah, enggak mudah berdarah. Nah, itu teh karena epitel pipinya berlapis. Oke, ngerti. Jadi kan salah satu fungsi epitel berlapis itu untuk melindungi dari gesekan juga. Ini ada lagi. Kelompok berapa? Kelompok 1. Mengapa epitel transisional ada di organ urinari? Nah, karena kan organ urinari itu ada ginjal, ureter, dan kandung kemih. Perlu kalian ketahui, fungsinya itu apa? Fungsinya itu untuk mengeluarkan urin kan? Kalian juga kan kalau misalkan pipis suka ditahan. Iya. Iya. Nah, kalau ditahan itu si kandung kemih sama di sininya itu meregang. Jadi kembung gitu. Kerasa kan? Iya. Ya. Terus kalau pas ditahan itu kan meregang. Pas dikeluarkan jadi kembali lagi seperti semula. Nah, karena itu seperti fungsinya untuk tekanan dan tegangan. Jadi di organ urinaria epitelnya itu epitel transisional.
Udah? Udah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, cukup. Nah, untuk kesimpulannya, jadi epitel itu merupakan jaringan yang mengisi atau melindungi seluruh bagian tubuh, baik itu di dalam maupun di luar. Nah, epitel ini berfungsi untuk melindungi bagian yang ada di bawahnya. Terus berdasarkan bentuknya, epitel berlapis ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah epitel pipih berlapis yang berfungsi sebagai proteksi dan sekresi, epitel kubus berlapis yang berfungsi sebagai proteksi, sekresi, dan effusi, epitel silindris berlapis yang berfungsi sebagai proteksi dan sekresi, dan yang terakhir adalah epitel transisional yang berfungsi sebagai tekanan dan tegangan. Sebelum kami menutup, kami ingin bertanya dulu kepada kalian, apa kalian paham sama materi yang sudah kami berikan ini? Paham. Alhamdulillah. Ya, mungkin cukup sekian penampilan atau penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena kami juga masih sama-sama belajar. Cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.